Rudal Rusia hantam ibu kota Ukraina, Putin balasan atas Sevastopol. That's why I ask you to stand against the war, starting from March 24th, exactly 1 month after the Russian invasion. From this day and after that, show your standing. Come from your offices, your homes, your schools and universities. Come in the name of peace. Come with Ukrainian symbols to support Ukraine, to support freedom, to support life. Come to your squares, your streets. Make yourselves visible and heard. Say that people matter, freedom matters, peace matters, Ukraine matters. From March 24th, in downtowns of your cities. All as one together who want to stop the war. The war of Russia is not only the war against Ukraine. Its meaning is much wider. То они должны знать, да, и будут создавать для России неприемлемые для нас угрозы стратегического характера, они должны знать, что наши ответно-встречные удары будут молниеносными, быстрыми. У нас есть для этого все инструменты, такие, которыми не может сейчас похвастаться никто, а мы хвастаться не будем. Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan bahwa rentetan serangan udara terbaru yang menargetkan infrastruktur Ukraina merupakan balasan atas serangan drone terhadap armada militer Moskow di Sevastopol, kota terbesar di Crimea. Seperti dilansir Reuters dan kantor berita Rusia, TASS, Selasa 1 November 2022, penegasan itu disampaikan Putin dalam konferensi pers terbaru pada Senin 31 Oktober waktu setempat. Moskow diketahui juga membekukan partisipasi dalam program ekspor gandum Laut Hitam paru-paru ini. Disebutkan Putin bahwa drone-drone Ukraina menggunakan koridor laut yang sama dengan kapal-kapal gandum yang transit di bawah kesepakatan yang ditengahi Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Ukraina belum mengklaim bertanggung jawab atas serangan yang melanda Sevastopol pada akhir pekan. Kiev juga membantah telah menggunakan koridor keamanan bagi program ekspor gandum itu untuk tujuan militer. PBB menyatakan tidak ada kapal pengangkut gandum yang berlayar pada rute Laut Hitam pada Sabtu 29 Oktober waktu setempat, ketika Rusia mengklaim kapal-kapalnya di Crimea diserang drone Ukraina. Pada Senin 31 Oktober waktu setempat atau hari ke-250 invasi Rusia, rentetan serangan rudal menghujani sejumlah wilayah Ukraina. Suara ledakan juga menggema di wilayah ibu kota Kiev dengan kumpulan asap pekat menjulang ke udara. Staf Jenderal Angkatan Udara Ukraina dalam pernyataan via Facebook menyebut pasukan Rusia telah menggempur infrastruktur di sedikitnya 6 wilayah Ukraina sepanjang Senin 31 Oktober waktu setempat. Sampai batas tertentu, beginilah adanya, ucap Putin dalam konferensi pers terbaru. Ketika ditanya apakah serangan terhadap infrastruktur Ukraina merupakan balasan atas serangan di Sevastopol, Crimea. Tapi bukan hanya itu saja yang bisa kami lakukan. Tegasnya mengindikasikan lebih banyak tindakan bisa dilakukan. Para pejabat Ukraina menyebut sejumlah infrastruktur energi, termasuk bendungan hidroelektrik, dihantam serangan udara hingga memicu terputusnya aliran listrik, pasokan pemanas dan air. Gubernur wilayah Kharkiv, Oleh Sinehubov, melaporkan sekitar 140.000 warganya tidak mendapatkan aliran listrik usai serangan itu. Militer Ukraina mengklaim telah menembak jatuh 44 rudal dan total 50 rudal Rusia yang ditembakkan ke wilayahnya. Namun menurut otoritas Kiev, rentetan serangan rudal Rusia itu membuat 80% wilayah Kiev tidak mendapatkan pasokan air. Rentetan rudal Rusia kembali hantam ibu kota Ukraina. Pasukan Rusia kembali melancarkan serangan rudal terhadap ibu kota Kiev dan beberapa wilayah lainnya di Ukraina. Awal pekan ini serangan-serangan udara itu dilaporkan menargetkan fasilitas-fasilitas energi di berbagai wilayah Ukraina yang memicu pemadaman listrik dan terputusnya pasokan air di beberapa area. Seperti dilansir Reuters, Senin 31 Oktober 2022, seorang gubernur regional melaporkan bahwa pembangkit listrik tenaga air PLTA utama di Kremenchuk, Ukraina bagian tengah dilanda serangan pada Senin 31 Oktober waktu setempat. Tidak dijelaskan apakah pembangkit listrik itu mengalami kerusakan atau tidak.
Sejumlah laporan yang tidak terkonfirmasi di media sosial dan laporan media-media lokal menyebut sejumlah pembangkit listrik juga diserang di wilayah Kiev, di wilayah Odessa, dan Zaporizhzhia, serta di wilayah Cherkasy. Belum ada laporan secara jelas soal korban jiwa akibat serangan-serangan itu. Namun rentetan ledakan dilaporkan mengguncang beberapa kota di Ukraina, termasuk Kiev awal pekan ini. Sejumlah pejabat lokal menyebut sekitar 350.000 apartemen tidak mendapatkan aliran listrik, pasokan air terdampak dan sistem telepon seluler mati di beberapa area. Di Kharkiv, kota terbesar kedua di Ukraina, wali kota setempat melaporkan adanya sejumlah serangan rudal yang menargetkan fasilitas infrastruktur penting. Teroris Rusia sekali lagi melancarkan serangan besar-besaran terhadap fasilitas sistem tenaga listrik di sejumlah wilayah Ukraina, tutur seorang pejabat senior pada kantor kepresidenan Rusia, Kirilo Timoshenko, dalam pernyataan via Telegram. Beberapa rudal ditembakkan jatuh oleh pertahanan anti pesawat, sedangkan beberapa rudal lainnya mengenai target imbuhnya. Diketahui bahwa pembangkit listrik tenaga air menghasilkan sekitar 5% pasokan listrik Ukraina sebelum Rusia menginvasi pada 24 Februari lalu. Beberapa waktu terakhir, terutama usai menyalahkan Kiev untuk ledakan di jembatan Crimea, Rusia meningkatkan serangan terhadap infrastruktur energi dan kota-kota di Ukraina. Rudal-rudal Rusia lainnya menghantam infrastruktur penting Ukraina. Bukannya bertempur di medan perang, Rusia memerangi warga sipil, sebut Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba dalam pernyataan via Twitter. Rusia melakukan ini karena masih memiliki rudal dan keinginan untuk membunuh warga Ukraina, tuduhnya. Moskow berulang kali membantah telah menargetkan warga sipil, namun diketahui serangan-serangannya menghantam gedung-gedung apartemen di berbagai wilayah di Ukraina. Pasukan Rusia kembali melancarkan serangan rudal terhadap ibu kota Kiev dan beberapa wilayah lainnya di Ukraina. Awal pekan ini serangan-serangan udara itu dilaporkan menargetkan fasilitas-fasilitas energi di berbagai wilayah Ukraina yang memicu pemadaman listrik dan terputusnya pasokan air di beberapa area. Seperti dilansir Reuters, Senin 31 Oktober 2022, seorang gubernur regional melaporkan bahwa pembangkit listrik tenaga air PLTA utama di Kremenchuk, Ukraina bagian tengah dilanda serangan pada Senin 31 Oktober waktu setempat. Tidak dijelaskan apakah pembangkit listrik itu mengalami kerusakan atau tidak. Sejumlah laporan yang tidak terkonfirmasi di media sosial dan laporan media-media lokal menyebut sejumlah pembangkit listrik juga diserang di wilayah Kiev, di wilayah Odessa, dan Zaporizhzhia, serta di wilayah Cherkasy. Belum ada laporan secara jelas soal korban jiwa akibat serangan-serangan itu. Namun rentetan ledakan dilaporkan mengguncang beberapa kota di Ukraina, termasuk Kiev awal pekan ini. Sejumlah pejabat lokal menyebut sekitar 350.000 apartemen tidak mendapatkan aliran listrik, pasokan air terdampak dan sistem telepon seluler mati di beberapa area. Di Kharkiv, kota terbesar kedua di Ukraina, wali kota setempat melaporkan adanya sejumlah serangan rudal yang menargetkan fasilitas infrastruktur penting. Teroris Rusia sekali lagi melancarkan serangan besar-besaran terhadap fasilitas sistem tenaga listrik di sejumlah wilayah Ukraina, tutur seorang pejabat senior pada kantor kepresidenan Rusia, Kirilo Timoshenko, dalam pernyataan via Telegram. Beberapa rudal ditembakkan jatuh oleh pertahanan anti pesawat, sedangkan beberapa rudal lainnya mengenai target imbuhnya. Diketahui bahwa pembangkit listrik tenaga air menghasilkan sekitar 5% pasokan listrik Ukraina sebelum Rusia menginvasi pada 24 Februari lalu. Beberapa waktu terakhir, terutama usai menyalahkan Kiev untuk ledakan di jembatan Crimea, Rusia meningkatkan serangan terhadap infrastruktur energi dan kota-kota di Ukraina. Rudal-rudal Rusia lainnya menghantam infrastruktur penting Ukraina. Bukannya bertempur di medan perang, Rusia memerangi warga sipil, sebut Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba dalam pernyataan via Twitter. Rusia melakukan ini karena masih memiliki rudal dan keinginan untuk membunuh warga Ukraina, tuduhnya. Moskow berulang kali membantah telah menargetkan warga sipil, namun diketahui serangan-serangannya menghantam gedung-gedung apartemen di berbagai wilayah di Ukraina.